Hola bestinya kata Ani. Besti, di tengah polemik kasus Nikita dan Reza Gladys yang kini sudah siap masuk babak baru, emang semakin jadi sorotan Besti. Nah, setelah sebelumnya perihal P21 Nikita yang akhirnya diumumkan pihak Kejati dan Polda, kini Rasman, mantan kuasa hukum Fadel yang mengaku tertarik cenah dengan kasus yang melibatkan mantan seterunya yaitu Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang merupakan mantan kliennya Besti. Nah, dalam wawancaranya bersama awak media, ia pun membongkar pengetahuannya perihal Reza Gladys dan sang suami tentang uang Besti. Dimana menurut Rasman pasti ada sesuatu yang salah hingga mereka mau kasih 4M. Dan rahasia apa yang dimiliki Niki cenah Besti? Bagi saya menarik. Kenapa menarik? Karena sampai hari ini nggak tercerna di otak saya. Kenapa sampai Reza Gladys sama Tauba Mufid yang mantan klien saya ini, yang saya tahu orangnya kayak apa, saya tahu bagaimana dia kalau ngeluarin duit sampai 4 miliar, pasti ada something wrong, sesuatu yang salah menurut saya. Kalau bisa saya katakan, saya duga bahwa ada sesuatu itu apakah pemerasan itu yang dilihat oleh penyidik, TPPU dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya lihat bahwa kenapa sampai diberikan uang 4 miliar? Tentu ada percakapan itu kan? Takut dah. Terus siapa lagi yang ada di situ? Siapa yang menyambungkan pertama kali? Di mana-mana hulunya itu diperiksa. Ya hulunya siapa? Ya Dokter Oki kan? Periksa dong Dokter Oki. Terus di belakang itu siapa lagi? Kan ada juga katanya. Ya orang-orang yang berseberangan dengan mereka, misalnya Doktif. Ada lagi katanya pemilik salah satu klinik kecantikan di Jawa Timur. Ada juga yang sebut-sebut nama Daviana dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian menarik yang kedua apa? Reza Gladys. Reza Gladys itu juga harus berani bersuara. Di luar dia ada Daviana misalnya. Nah, berikutnya apa? NM. NM harus, ini yang penting, dia harus bersuara. Kenapa sampai uang itu diserahkan kepada dia? Lalu kemudian rahasia apa yang dia punya? Sehingga ketakutan ini orang sampai setor 4 miliar. Apa motivasinya? Nggak cuma itu aja Besti, lebih lanjut nih, menurut Rasman nama-nama yang sebelumnya ia sebut tadi harus diproses hukum. Jadiin satu sel aja cenah Besti, kalau emang ada dugaan bahan berbahaya dalam kandungan produk tersebut. Waduh, kalau satu sel semua kan ada yang cewek ada yang cowok, gimana deh? Lanjut Besti, bahkan Rasman juga bilang nih Besti, kalau dia mau datang ke persidangan mantan-mantan kliennya itu. Apa ini diduga ada unsur dendam ya Besti antara Rasman dan para mantan kliennya itu kayak Reza Gladys dan Dokter Oki? Kita tanya Om Rasman langsung aja yuk Besti. Berani bersuara. Di luar dia ada Daviana misalnya. Nah berikutnya apa? NM. NM harus, ini yang penting, dia harus bersuara. Kenapa sampai uang itu diserahkan kepada dia? Lalu kemudian rahasia apa yang dia punya? Sehingga ketakutan ini orang sampai setor 4 miliar. Apa motivasinya? Nah, saya juga ingin datang ke pengadilan juga. Mau dengar itu juga saya. Apa sih sebenarnya? Kenapa? Karena ini mantan-mantan klien saya. Jadi tertarik saya. Oke juga ini saya mau lihat. Oh, begini toh. Dan di daerah-daerah saya lihat ini klinik-klinik mereka ini udah mulai redup lah. Ya, ada yang sudah main YouTube, ya buat ini jual baju dan lain sebagainya, sudahlah. Ya, netizen yang bilang kalau bahwasanya abang pengen kayak gini nih karena ada asas misi tertentu karena mantan klien abang gitu, ibaratnya mantan klien. misi saya mengungkap dugaan kejahatan mafia skincare. Misi saya itu. Perkara mereka, apakah mereka merasa bahwa mereka mencabut kuasa lalu kemudian ada yang menyuruh, itu nanti berurusan dengan saya. Pasti saya akan usut tuntas, gitu loh. Itu bukan misi balas dendam ya bang? Tidak ada, itu bukan kerjaan saya yang balas dendam itu. Satu-satu yang menzolimi saya kan sudah terhempas. Misalnya ada laporan RG terus dia jadi tersangka, ditahan. Saya juga minta RG diproses. Supaya ada apa di balik ini semua. Lalu ada orang nggak yang sudah stop sebelumnya kepada NM atau tidak? Lalu bagaimana dengan Daviana? Ya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan klinik kecantikan di daerah? Itu juga harus diusut semuanya gitu. Jadi ini kepentingan kita bersama dan demi masyarakat Indonesia agar tidak ada yang menjadi korban dari perilaku. Mereka itu menunjukkan kekayaan semua. NM, kamu,
tidak sendiri seharusnya berada di posisi ini. Nah, bahas perihal permasalahan hukum, Rasman sendiri Besti kini masih berstatus terdakwa atas laporan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Nah kan, bahkan saat sidang lalu, Rasman terlihat begitu lemes Besti, hingga harus dibawa bersama kejaksaan untuk mengecek kesehatannya. Dan sidang pun ya ditunda lah Besti. Sementara itu Besti, perihal laporannya yang ditujukan kepada Nikita Mirzani diduga sempat membuatnya tantrum karena hingga kini Nikita yang dilaporkan Rasman belum juga bisa jadi tersangka. Ada kesempatan persidangan kali ini telah hadir 2 orang saksi. Advokat itu instingnya harus membela, ya. Nah, adinda saya, saudara saya ini lagi mengalami sesuatu laporan yang mengakibatkan dia duduk sebagai, katakanlah sebagai terdakwa pada saat ini. Apa yang di otaknya dia, tapi ya orang bisa menduga-duga lah, ya, karena tanggal 6 dia tiba-tiba, sebelumnya dia berapi-api, sebelum tanggal 6 dia berapi-api sebagai jubirnya salah satu ormas, dia di mana dia begitu sehat walafiat, tahu-tahu sidang tanggal 6, ya kan, dia sakit. Demikian juga tanggal 15 Mei juga sakit. Nah, kemudian tanggal 22 ya sidang, tiba-tiba baru satu ahli diperiksa, tiba-tiba dia mengaku sakit lagi. Padahal tanggal 20 sebelumnya dia bikin konferensi pers kan? Tanggal 21 Mei dia konferensi pers. Ya berapi-api dengan semangatnya gitu lah. Tapi tanggal 22 besoknya pada saat dibilang, dia bilang sakit. Jadi Anda tebak sendiri apalah ya. Anda silahkan simpulkan sendiri kira-kira strategi apa yang akan ditempuh ya. Kita hanya menduga-duga, yang tahu hanya dia dan Tuhan yang tahu, tapi hakim juga tahu apa, hakim dan jaksa tahu apa yang diisi otak dia. Ya. Yang kedua, waktu sidang tanggal 22 itu, tanggal 22 Mei, jaksa sudah siap-siap udah bawa dokter. Itu dokter resmi dari yang ditunjuk oleh kejaksaan, dokter dari kejaksaan. Dokternya sudah menyatakan bahwa dia sehat. Ya. Orang dia selama sidang berapi-api dengan semangat, nggak ada bedanya dengan sidang sebelumnya. Tiba-tiba dia ngotot terus, dia mengatakan dia sakit. Ya, akhirnya hakimnya cukup netral. Oke, buktikan kau sakit pakai mobil pribadi. Terus dia juga teriak-teriak, kita kemana? Jadi begitu sidang ditunda tanggal 22, dia sehat walafiat banget gitu loh. Jadi Anda lah yang menilai arah kemana dia, ya. Bang, ada indikasi. Bismillah, dan semoga Allah memberi jalan yang jalan yang lancar buat Bang Rasman, buat semuanya, agar Bang Rasman terlepas dari kami anggap ini sebagai perjalanan hidup. Ya, mungkin seperti ini, mungkin ya kadang-kadang ya ada lika-liku hidup gitu ya, ada pasti setiap manusia punya masalah, mungkin mencapai sesuatu itu mesti apakah harus melewati ini dulu. Kami anggap seperti itu aja, kita ngambil hikmahnya lah gitu di dalam masalah ini. Saya cukup berat ya, tapi kalau Bang Rasman dia legowo aja gitu loh ya, maju terus gitu. Saya yang kadang-kadang saya deg-degan, Bang Rasman ya kuat-kuat aja dia gitu. Jadi saya lihat Bang Rasman, oh oke, dia oke, jadi kita juga dikuatkan oleh Bang Rasman. Orang abang ikut atau abang duluan saya ikutin. Bukan begitu. Kita kan bergoda kan. Mobil saya ada. Udah kan bila perlu berjalan ke satu mobil ini. Dek, rumah sakit mana? Hah? Oh iya. Oke bang, saya meninggal saya dampingi. Masih senyum-senyum aja nih, nggak ada rasa apa-apa. Kita mau ada kebetulan ya Bang Rasman.
Kirain gue. Bang, ini pertama kali naik ambulan ya, Bang? Bang, rasanya gimana Bang naik ambulan Bang? Bang, rasanya gimana? Rasanya naik ambulan. mundur. Ambulan gimana, Bang Rasman? Jangan bersaing sama aku. Kalau mau senggol lain kali mikir lawanmu siapa, ya. Kalau mau enak hidup boleh nanti ikut Lamborghini gua, kau pilih mobil mana gua ada. Tapi jangan lawan saya. Kamu you are nothing compared to me gitu loh. Bahasa Batak begitu. Akan sengsara. Saya tidak pernah memulai senggol orang. Saya tidak pernah menyenggol orang. Tapi kalau saya disenggol kelewatan, gua akan hajar habis secara hukum. Bagi saya tidak ada tawar-menawar, tidak ada ruang ya memperlambat kasus ini karena ini penganiayaan di kantor polisi. Jadi jangan buat saya bereaksi, saya selama ini sudah cool down, dan kalau ini masih terlalu slow, berarti ada dugaan saya sesuatu. Apakah Kapolres yang tidak didengar? Karena Kapolresnya Kombes Pol Ade Rahmat itu sudah WA saya, atensi. Begitu juga dengan kasatnya, apakah kasatnya tidak bisa diatur oleh Kapolres? Atau kasatnya tidak bisa mengatur kanit yang baru? Atau kasubditnya tidak bisa diatur oleh kanitnya atau penyidik Oktober. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Maret. Sudah 5 bulan. Apa ini? Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Kapolres, Anda WA saya atensi, tapi tidak berjalan atensimu. Hubungan Rasman dan Nikita Mirzani memang kerap saling cuit di sosial media Belsti, terutama kala Nikita belum ditahan dan Rasman masih menjadi kuasa hukum Fadel Bajideh terkait laporan Nikita tentang anaknya yaitu Loli terhadap Fadel. Meski begitu, saat Nikita berulang tahun beberapa waktu lalu, Rasman yang sebelumnya kerap bersahutan di sosial media mencoba datang bawa kue Besti. Namun sayang, Nikita nggak menerimanya kabarnya. Dan diduga karena hanya menerima keluarga dan teman dekat aja Cena. Hal tersebut pun membuat Rasman jadi bereaksi nih Besti dan berharap Nikita lebih banyak berpikir Cena. Hi Well, Mama Lemon is back Well. Rasman tertonjok, Rasman terdakwa kasus Bang Hotman Paris tertonjok Well. Gimana Rasman? Endul nggak boga maneke? Walaupun gue dikeroyok sama bini lo yang sok jagoan itu ya, nggak gentar gue, nggak goyang, tetep kena kan lo ya. Gue nggak mukul perempuan kecuali saat itu cuman cewek sama cewek, karena ada lu juga ikut-ikutan mukul gue tonjok lo. Well, gimana Rasman? Endul, Rasman terdakwa, bentar lagi kayak masuk kasusnya Hotman Paris tuh. Lapor yang banyak. Mana lo keluar penjara ini kita, mana? Nih, gue masih tidur di kamar gue. Bahlul. Jangan suka marah-marah. Jangan siap. Kok belum di? Ya, abang agak salah dari yang lagi bermasalah skincare. Apa bang? Ini yang penting dulu nih. Berdua. Lagi berdua. Kemudian NM tadi diberitahu ke dalam dan juga kepada penjaga bahwa hari ini dia tidak menerima siapapun kecuali keluarganya. Saya tanya tadi, apakah Dokter Oki juga tidak dikasih masuk hari ini? Kan saya tanya tadi, kata penjaganya tidak. Artinya bahwa menurut saya di hari yang harusnya dia bergembira begini, hari ulang tahun dia, walaupun dia sedang mendekam di dalam tahanan, siogianya menurut saya NM membuka ruang supaya dia bisa lebih semangat, dan orang-orang yang memberikan dukungan seperti ini menurut saya penting untuk membuat semangat bagi hidup dia, karena saya yakin hati dia pasti hancur di posisi sekarang. Enggak, kan kemarin sudah diberitahu sama dia, saya koordinasi ke penyidik, saya belum koordinasi. Saya takut jamnya tadi ini dan sudah saya sampaikan. Ya terserah kue itu sudah diserahkan. Nanti apakah dia terima atau tidak itu dia. Yang pasti kue itu tidak kue berbahaya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di kasus ini? Awalnya siapa yang membuka tabir ini? Awalnya siapa? Saya katakan,
bahwa beberapa waktu yang lalu saya menangani mereka yang banyak pemilik kecantikan ini. Saya sudah menduga bahwa ini ada persaingan di antara mereka. Kemarin kan gempar-gempur berhadapan dengan NM. Sekarang melunak apa nih Pak? Loh, saya melunak karena saya ingin dia membuka ruang bagi yang lain agar yang lain diproses. Tapi dalam urusan kasus saya, lanjut kan? Saya sudah beritahu, lanjut. Dan nanti saya akan umumkan dalam waktu dekat ya proses hukum dari saya, naik sidik dan sekaligus gelar periksa saya lalu kemudian tersangka. Saya akan info. Kita kan hari ini menolak kunjungan selain dari keluarga, alasannya apa, Bang? Alasannya siapa yang membesuk dia, itu dia yang menentukan. Kalau nggak ada korelasinya ya nggak mungkin diterima. Kalau ditolak ya jangan patah hati lah. Nikita Mirzani merayakan ulang tahunnya bersama anaknya, bersama adiknya, dan bersama kakaknya dan teman-temannya. Nah Besti, di sisi lain Besti, Rasman juga masih menghadapi kasus hukum sebagai terdakwa di laporan Hotman. Hal tersebut nggak membuat Rasman gentar Besti, lantaran bersama tim kuasa hukum dalam sidang sebelumnya, tuduhan dan pertanyaan dari JPU dapat terbantahkan cenah. Tapi yang pasti, keyakinan yang ditujukan Rasman tersebut bisa jadi seperti keyakinan atas hobi Rasman menyanyi Besti, yang ia dokumentasikan dalam unggahan akun TikToknya Besti. Dia. Saya prinsip saya gini ya, justice for all, keadilan untuk semua. Tidak boleh satu orang pun bisa merequest orang lain untuk dihukum tanpa melakukan kejahatan. Filosofi hukumnya jelas, fakta sunt potentiora verbis. Fakta satu tindakan akan mengalahkan ribuan orang yang berkata-kata. Jadi bagi saya, apapun kata Hotman, apapun kata Iklim Hakim, saya akan patahkan di persidangan dengan fakta yang nyata. Karena fakta, karena kesaksian, karena keterangan, karena bukti, ya harus lebih terang dari cahaya. Lebih terang dari cahaya. Jadi tidak ada yang boleh melakukan transaksi di ruang-ruang gelap. Kalau itu terjadi, itulah yang namanya pelanggaran hukum yang serius, yang harus diberangus di negara ini. Gitu. Yakin, insya Allah saya akan bebas dan tidak bisa terbantahkan itu bahwa keterangan kami itu cukup kuat. Kan yang perlu dibuktikan itu cuma 3. 1, ada tidak perbuatan Hotman, sudah terjawab. Ada yang kedua, ada nggak kuasa, ada tidak pengakuan pelecehan, ada. Terus yang mana lagi? Ada nggak kalimat diduga? Ada. Terus di mana pencemaran? Pak Rasman itu menerima kuasa dari seseorang yang bernama Iklim Hakim. Masuk akal tidak kira-kira? Ini awalnya dulu asprinya HPH, ya. Kemudian ujuk-ujuk datang dia kepada Pak Rasman. Iya kan? Yang melaporkan, yang mengadukan semua kejadian dan peristiwa yang dialaminya oleh dari HPH. Nggak mungkin dia tiba-tiba datang kemudian dia melapor atau dia mengadu kepada Pak Rasman yang seorang advokat yang terkenal di negara ini ya, di Indonesia. Nah, dia membawa kepalsuan atau peristiwa yang tidak ada dilaporkan kepada beliau. Nah, logikanya dia baru 2 bulan menjadi aspri, kemudian diduga dilecehkan oleh HPH, dan kemudian datang kepada Pak Rasman. Nah, tadi malam menjadi saksi Pak Rasman itu jelas terbuka semuanya. Sayangnya teman-teman media tidak ada yang hadir gitu. Tapi kami sebagai kuasa Selasa depan, Iklim Hakim akan menjadi saksi di Pak Rasman. Nah Besti, kalau Rasman membongkar yang ia tahu soal Reza Gladys dan suaminya perihal uang, dan menurutnya semua yang terlibat dijadikan satu sel aja, kira-kira di sidang berikutnya Hotman versus Rasman, Reza Gladys dan Dr. Oki sebagai mantan kliennya bakal mau datang ke sidangnya Rasman, Hotman gak ya? Kayak Rasman yang mau hadir nanti di sidang mereka. Isi jawaban kalian di kolom komen, dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani.